Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa kembali kita belajar daring Matematika Penghujatan kelas 12 IPA. Adik-adik, kalau kita kemarin sudah membahas pengertian asimtot datar, tegak, dan miring dan contoh-contoh soal, kita drilling ke latihan soal asimtot datar, tegak, dan miring. Oke, adik, kita lanjut aja langsung ke permasalahan soal yang saya angkat dari buku kalian tadi malam, yaitu buku paket peminatan MIPA ya. Ini tidak salah pada nomor 28 atau berapa. Yang terpenting ini saya tuliskan asimtot datar, tegak, dan miring, termasuk nanti soal asimtot fungsi trigonometri. Oke, adik, kita mulai. Perdana soal yang saya tampilkan ini mudah untuk dipahami ya. Asimtot datar dari fungsi fx sama dengan 5x kuadrat min 3x plus 1 dibagi 2x kuadrat min 1. Adik-adik ingat ya, yang dinamakan datar berarti sejajar dengan jumlah x atau garis y. Maka kita melihat pangkat tertinggi atau derajat pada pembilang itu bagaimana dengan penyebut. Pada soal ini sudah terlihat derajat pembilangnya sudah sama dengan derajat penyebut. Maka solusi dalam menyelesaikan asimtotnya adalah koefisien utama pembilang dibagi koefisien utama penyebut. Koefisien utama pembilang adalah 5. Koefisien utama penyebut adalah 2, maka nilai asimtot datarnya adalah 5/2. Mudah kan ya? Oke, kita coba soal asimtot datar yang berkaitan dengan selain derajat sama, yaitu fungsi fx-nya adalah derajat penyebutnya yang lebih besar ya. Kalau derajatnya penyebut lebih besar, maka di sini kalau kita bicara limit tangga, yang di bawah ada, yang di atas habis atau 0. 0 dibagi berapapun 0. Maka jawaban asimtot datarnya adalah y sama dengan 0 atau sumbu x. Oke, berikutnya saya tampilkan soal yang derajatnya lebih besar pembilang. Nah, karena pembilangnya ada di bawah 0, maka penyebut itu harus tidak 0. Maka nilai asimtot datarnya y sama dengan tangga ya. Anda perhatikan pembilangnya kan berderajat 3, penyebutnya berderajat 2. Bukan 2 dibagi 1 ya. Jadi melainkan adalah ada dibagi 0, y sama dengan tangga. Nah, ini sudah 3 contoh yang berkaitan asimtot datar. Oke, lanjut yang kita masuk ke asimtot tegak. Tentukan nilai asimtot tegak dari fungsi fx sama dengan, saya perbesar dulu, 3x dibagi x kuadrat min 4x plus 5. Nah, sudah saya jelaskan berkaitan dengan asimtot tegak atau garis X, berarti kita fokus memperhatikan penyebut bernilai 0. Penyebutnya di sini berbentuk fungsi kuadrat. Maka adik-adik memfaktorkan. Kenapa difaktorkan? Karena penyebut dibuat 0. Nah, jadi penyelesaiannya x kuadrat min 4x ditambah 5 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi x min 5 kali x plus 1. Nah ya, x min 5 sama dengan 0, maka x sama dengan 5. Atau x plus 1 sama dengan 0 ya, maka nanti x sama dengan min 1. Jadi asimtot tegaknya adalah x sama dengan 5 dan x sama dengan min 1. Nah ini solusi di dalam menyelesaikan asimtot tegak. Oke. Kita rehat senyap dulu ya. Memikir
yang sudah saya tuliskan sebelum masuk ke asintot miring dan trigonometri. Kita santai dulu, perhatikan. Nah, saya lagi enjoy aja. Oke. Bila datang rasa cinta, hati-hati dan waspada, jaga pelihara. Ku coba untuk tidak putus asa membuka mata hatimu. Ku coba menguatkan takdir penghalang cintamu gantiku. Ya, kita lanjut ke persamaan berbentuk fungsi trigonometri. Ini agak sulit ya. Setelah Anda rehat, kita lihat saya perbesar. Berapa nilai asintot tegak dari fungsi trigonometri ya? Fx sama dengan 2 kotangen dalam kurung x min 60 derajat pada interval 0 sampai 360 derajat. Nah, ini agak sulit ya. Adik-adik harus menguasai yang namanya persamaan, identitas dan lain sebagainya trigonometri. Nah, ini seolah-olah ini tidak ada penyebut, padahal di dalam menyelesaikan persamaan asintot tegak itu memperhatikan penyebut 0. Adik kan tahu sin, cos, tangen, dan kotangen. Identitas dari kotangen itu adalah cos per sin. Sehingga adik-adik berubah dulu dari fungsi 2 kotangen x min 60 derajat itu menjadi 2 cos x min 60 per sin x min 60. Nah, berarti adik-adik melihat disorot penyebutnya saja, yaitu sin x min 60 derajat sama dengan 0. Nah, di sini ruas kanan dan ruas kiri kita selesaikan. 0 itu adalah sin berapa ya? Nah, 0 itu hanya satu, sin 0 atau sin 360. Oke. Untuk bisa mendapatkan nilai x-nya, maka sin x min 60 itu kita rubah di ruas kanan menjadi sin 0. Karena sudah sama-sama sin, di sini solusi sin ada di 2 kuadran ya, karena intervalnya antara 0 dan 360. Di kuadran 1 dan 2 sin bernilai positif. Ya, nanti kalau pertanyaannya cos berarti di kuadran 1 dan kuadran 4. Oke. Kalau solusi di kuadran 1 itu sama dengan 0, x min 60 itu sama dengan 0, maka x sama dengan 60. Di kuadran 2, berarti kita menuliskan 180 min alfa. Berarti itu kan fungsi tetap ya. Kalau kita pakai 90 plus nanti berubah. Maka di ruas kiri 180 min dalam kurung x min 60 ya. Nah, ini yang di ruas kanan sama dengan 0. 180 dikurangi min 60 menjadi 240 min x sama dengan 0. Maka nilai x yang kedua adalah x sama dengan 240. Jadi asintot tegak di interval 0 sampai dengan 360 derajat ada 2, yaitu 60 atau 240. Nah, oke. Kita lanjutkan asintot miring. Asintot miring ini saya ambilkan dari buku paket juga. Nah, berapa nilai asintot miring dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 10x
plus 7 dibagi X min 3. Ingat ya, ini asimtot miring ya, bukan asimtot tegak. Penyelesaian asimtot miring dengan menggunakan bantuan pembagian bersusun boleh, Horner juga boleh. Ini saya tampilkan pembagian yang bersusun ya. Kita mencari namanya hasil baginya ya. 2x kuadrat min X 10 plus 7 kita bagi yang ada di dalam bersusun oleh X min 3. Langkah pertama di sini pada koefisien utama yang berderajat 2 yaitu 2x kuadrat. Nah, kita bagi X. Nah, 2x kuadrat kita bagi X sama dengan 2x ditaruh di atas, yaitu 2x. Kita kembalikan ya. Kita kembalikan 2x ini kalikan X, kemudian ditaruh di sebelah bawahnya 2x kuadrat min 2x kali min 3 adalah min 6x. Nah, 2x kuadrat min 10 X ditambah 7 dikurangi 2x kuadrat min 6x didapat min 4x plus 7. Nah ya, min 4x plus 7 di sini derajatnya masih bisa dibagi oleh X min 3. Karena masih dibagi, kita lanjut. Berarti min 4x dibagi X sama dengan min 4 ditaruh di sebelahnya 2x. Kita kembalikan min 4 kali X adalah min 4x. Min 4 kali min 3 sama dengan 12. Maka min 4x plus 7 dikurangi min 4x plus 2 sama dengan min 5. Nah, fungsi yang tadi berbentuk 2x kuadrat min 10x plus 7 per X min 3 kita tulis menjadi bentuk pembagian cukup banyak. Fx sama dengan 2x min 4 dikurangi 5 per X min 3. 2x min 4 ini bertindak sebagai hasil bagi. 5 per X min 3 adalah sisa pembagian. Pemahaman teori yang sudah saya berikan pada pertemuan lalu, asimtot miring itu adalah hasil bagi. Jadi nilai asimtot miringnya adalah 2x min 4. Nah, itu tadi saya ulangi lagi, permasalahan asimtot miring Anda melakukan dengan cara membagi terlebih dahulu. Nah, ini karena hasil baginya berderajat 1 maka disebut garis. Nah, ada satu yang tidak saya bahas di sini adalah asimtot kurva. Sama dengan ini caranya, bedanya adik-adik menemukan hasil baginya berderajat di atas 1, bisa derajat 2, 3 dan seterusnya. Oke adik-adik, mudah-mudahan latihan soal yang saya berikan ini bisa menjadi referensi untuk membahas soal-soal yang lainnya di buku paket Anda. Silahkan ulangi lagi, simak lagi pembelajaran daring ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian semua. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan COVID-19 pandemi ini segera berlalu. Semangat ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.